Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM S1S1220049. Di sini saya akan menjelaskan salah satu Python, yaitu Python fungsi atau Python function. Oke, fungsi dalam Python. Fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Nah, kita dapat menuliskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Nah, suatu fungsi itu dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Sini adalah creating a function atau membuat sebuah fungsi. Nah, dalam Python, suatu fungsi itu didefinisikan menggunakan kata kunci def. Contohnya di sini ada def my function. Di sini untuk membuat suatu fungsi itu diperlukan def. Kemudian aksinya. Oke, selanjutnya untuk calling a function atau memanggil sebuah fungsi. Nah, untuk memanggil suatu fungsi, kita menggunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Contoh di sini ada def untuk membuat fungsi, dan di sini ada nama fungsinya diikuti dengan tanda kurung. Ini adalah nama fungsinya. Oke. Seperti contoh, di sini saya akan menuliskan def Ermila. Oke. Tutup tanda kurung dan titik 2. Oke, di sini aksinya kita print. Hello Ermila. Oke. Dan untuk memanggil fungsi itu kita menggunakan namanya, kita menggunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Oke, nama fungsinya adalah Ermila diikuti dengan tanda kurung. Oke, kita save. Mencoba jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Hello Ermila. Oke, lanjut. Di sini ada argumen. Nah, informasi itu dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Nah, kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Nah, contoh berikut ini memiliki fungsi dengan satu argumen atau fname. Nah, saat fungsi dipanggil, kita menuliskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Oke, sebagai contoh, sini def nama Oke, ini adalah argumennya. Print argumen plus. Oke, untuk memanggilnya kita
Oke, kita save dan jalankan. Oke, sorry saya berikan spasi dulu. Oke, hasilnya seperti ini. Ini kita membuat nama lengkap dengan menggunakan argumen. Inilah argumennya. Argumen plus nama lengkap terakhir. Hermila dan Sakina Hermila. Oke. Lanjut ke contoh. Nah, argumen itu seringkali disingkat menjadi args dalam dokumentasi Python. Nah, parameter or argumen. Istilah parameter dan argumen itu dapat digunakan untuk hal yang sama. Informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Nah, dari perspektif fungsi, parameter itu adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Sedangkan argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Number of argument. Nah, secara default, suatu fungsi itu harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi kita mengharapkan 2 argumen, kita harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya di sini, fungsi ini mengharapkan 2 argumen dan mendapat 2 argumen. Di sini argumen pertama dan kedua, dan aksinya juga terdapat 2 argumen, dan yang hasil akhirnya juga ini akan mendapat 2 argumen. Oke. Sebagai contoh, kita menambahkan 1 argumen lagi, M dan oke. Name dulu. Tambahkan 1 argumen lagi. Argumen pertama dan ini adalah argumen kedua. Coba save dan hasilnya adalah oke. Dan ketika kita menyimpan 2 argumen, maka kita juga akan mendapat 2 argumen. Contohnya di sini adalah dan lname. Argumen pertama dan argumen kedua. Selanjutnya ada arbitrary arguments atau argumen sewenang-wenang. Nah, jadi jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi, tambahkan bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Nah, dengan cara ini fungsi akan menerima sejumlah argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Contohnya, nah jika jumlah argumen tidak diketahui, tambahkan bintang sebelum nama parameter. Oke, contoh. Dev kids print
kecil itu adalah plus kids. Nama dan apa. Oke, coba jalankan. Sini anak kecil itu adalah Natalia karena indeksnya dimulai dari 0, 1, dan 2. Oke, lanjut ke keyword argumen atau argumen kata kunci. Nah, kita juga dapat mengirim argumen dengan sintaks case sama dengan value. Nah, dengan cara ini urutan argumen tidak menjadi masalah. Contoh, tiga, x2, x1. Kids 3. Kecil 1 sama dengan kecil 2 sama dengan dan kecil 3 sama dengan. Oke, coba save dan jalankan. Oh, medanya ini dia pincang kakinya. Kids 1, kids 2, dan kids 3. Coba save dan jalankan. Anak kecil itu adalah Natalie. Oke, selanjutnya ada arbitrary keyword arguments atau argumen kata kunci sewenang-wenang. Nah, jika ini dengan menggunakan 2 bintang. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam fungsi, tambahkan 2 tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Nah, dengan cara ini fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Contohnya, jika jumlah argumen kata kunci tidak diketahui, kita tinggal menambahkan tanda ganda bintang sebelum nama parameter. Oke, kita coba save dan jalankan. Slash name is reference. Oke, selanjutnya ada default parameter value atau nilai parameter bawaan. Contoh berikut ini menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default.
Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Contohnya, oke, lanjut ke string a list argumen untuk melewati daftar sebagai argumen. Nah, kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi, baik itu string, angka, daftar, kamus, dan lain sebagainya. Dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi. Nah, misalnya jika kita mengirim daftar sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar ketika mencapai fungsi. Ke the class statement atau nilai pengembalian. Nah, untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan nilai, gunakan pernyataan return. Oke, sebagai contoh, function return 5 dikali X print function.
Dengan function 3, function 4 dan 5. Save dan hasilnya 15, 20, dan 25. 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, dan 5 kali 5, 25. Oke, lanjut ke pengulangan. Nah, Python juga menerima rekursi fungsi, yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum, artinya suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Nah, manfaatnya adalah kita dapat mengulang data untuk mencapai hasil. Nah, pengembang harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena sangat mudah untuk menulis fungsi yang tidak pernah berhenti, atau fungsi yang menggunakan memori atau daya prosesor dalam jumlah berlebih. Namun, jika ditulis dengan benar, rekursi dapat menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematis. Nah, dalam contoh ini, atau tree recursion, adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri, atau recurse. Nah, kami menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang atau minus 1. Nah, setiap kali kami melakukan pengulangan, rekursi berakhir ketika kondisinya tidak lebih besar dari 0, yaitu ketika kondisinya 0. Nah, bagi pengembang baru, perlu waktu untuk mengetahui cara kerjanya. Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan menguji dan memodifikasinya. Contohnya, contoh rekursi yaitu def tree recursion k kurang dari lebih besar dari 0, result sama dengan k plus 3 recursion. K kurang 1. Print result result sama dengan 0. Result print example result. Coba jalankan dan hasilnya seperti ini. Satu,
3, 6, 10, 15, dan 21. Oke, mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.